Selamat siang semua. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari yang minggu lalu. Sebelumnya saya bahas dulu ya yang minggu lalu. Kita masuk ke latihan 8. Soalnya sederhana, tinggal kalian menambahkan layer SMA dan layer genangan. Lalu ditambahkan checkbox untuk aktif non-aktifnya seperti itu. Ini saya ngambil dari teman kalian, salah satu teman kalian. Saya pilih salah satu, lalu saya koreksi benar, jadi saya jadikan contoh. Kita coba lihat ya codingannya seperti apa. Codingannya untuk layer SMA dan genangan, dia mengcopy dari kecamatan lalu mengganti URL-nya sudah betul. Lalu untuk yang checkbox-nya, dia pakai on click, pakai yang ini ya. Dia on click-nya dia punya function namanya ubah layer vector. Kalau kita cari ubah layer vector, kita find. Nah, di bawah sini ada function ubah layer vector. Jadi pertama dia menampung dulu ID-nya di dalam variabel, lalu semua layer-layernya dia jadikan false. Jadi setiap function itu dipanggil, 3 layer tersebut akan dinonaktifkan seperti itu. Jadi itu sudah betul caranya. Nah, setelah dia nonaktifkan, baru dia cek lagi kecamatan ini sedang dicentang atau enggak, sedang diceket atau enggak. Kalau iya, dia akan mengaktifkan lagi. Jadi set visible-nya diubah true lagi. Nah, cara ini lebih itu ya, lebih efisien daripada kita pakai if else dari tiap-tiap layer, akan lebih panjang. Jadi caranya sudah benar, sudah pintar, jadi dinonaktifkan semua, baru dicek mana yang aktif. Itu. Jadi hasilnya setiap dicentang gini dia akan ngecek ketiganya. Sebetulnya dia setiap memanggil function dia akan ngecek ketiganya. Mana yang dicentang, mana yang tidak. Caranya sudah betul, sudah bagus. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Dari latihan yang minggu lalu sudah paham. Sekarang kita akan masuk ke styling layer. Oke, jadi styling layer ini adalah kalau misalnya kita di QGIS, biasanya kan kita ada juga materi styling ya. Cuman itu kan kita pakai QGIS. Nah, sekarang kita coba mengimplementasikan itu di web. Sama seperti kemarin kita sudah berhasil menempelkan layer-layer GeoJSON ke dalam web. Sekarang kita akan merubah stylenya. Kita akan merubah warna-warnanya. Nah, untuk defaultnya layer kecamatan SMA yang kita tempel itu akan berwarna biru. Jadi layer apapun akan defaultnya berwarna biru. Selain layer utama ya, layer utama itu yang kayak Bing, OSM itu beda lagi. Kalau layer yang seperti kita ini akan berwarna biru untuk defaultnya. Maka itu akan kita berikan style. Nah, new style ini ya. Nah, dalam style ini dia memiliki beberapa tipe setting. Jadi dia bisa menyeting geometri, dia bisa setting fill. Fill itu warna dalamnya, kita bisa setting image, stroke, text, dan lain-lain. Nah, nanti kita jelaskan juga. Selanjutnya, nah, new stroke ini yang saya bilang ya. Jadi dalamnya style bisa ada stroke-nya. Nah, stroke itu bisa jadi variabel sendiri, yaitu stroke itu adalah garis. Garis itu kalau misalnya kita bicara tentang kecamatan, layer polygon, itu adalah garis batasnya. Nah, garis batasnya, new stroke, kita bisa setting lagi. Kita bisa setting color-nya, kita bisa setting line cap, line join, line dash, width-nya, tebalnya, dan lain-lain. Itu nanti bisa kalian coba-coba sendiri, setting-setting tipe-tipenya. Nanti kita akan coba praktek juga. Oke, jadi dari style kita sudah dapat stroke-nya, kita sudah bisa setting garis luarnya. Lalu selanjutnya ada juga new fill. Nah, new fill ini kita cuma bisa setting color-nya aja. Jadi kalau dalamnya style itu kita bisa setting stroke-nya, garisnya berbeda dengan fill-nya. Jadi misalnya garis kecamatan kita ingin garis luarnya berwarna orange, lalu dalamnya berwarna merah. Berarti kita akan setting stroke-nya warna orange, lalu fill-nya berwarna merah. Nah, selanjutnya ada juga image style, itu untuk kita menampilkan image gambar, ada ikonnya juga. Jadi misalnya SMA, kita nggak pengen poin itu, SMA kan bentuknya poin ya, kita nggak pengen bentuknya poin itu cuma lingkaran aja. Kita pengen langsung ada gambarnya, entah itu logo ataupun dan lain sebagainya, itu kita pakai namanya image style.
Lalu next ada new icon, yaitu sama saja dengan yang image. Bedanya tipenya kita bisa lebih banyak ya. Ada color, ada image, ada offset, ada scale, ada rotation, ada size, image size, source, dan lain-lain. Nanti kita akan coba praktek juga. Selanjutnya ada regular shape. Nah, kita bisa membuat nggak hanya lingkaran, nggak hanya kita bisa nempel gambar. Mungkin bila kita ingin lebih ringan, saya nggak mau pakai gambar, Pak, takutnya berat. Saya maunya pakai regular shape aja. Jadi kita bisa membuat segitiga. Misalnya kita membuat logo segitiga, segi 4, atau enggak bintang pun sekalian, atau segi 5, itu bisa pakai regular shape. Nah, nanti dalam regular shape ini ada settingan fill, ada settingan point, radius, angle, stroke. Nanti kita praktekkan. Jadi ini semua untuk setting kita membuat apa nih. Misalnya kita membuat regular shape-nya segi 4, atau kita membuatnya segi 3, segi 5, membuat bintang, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, sudah masuk ke sini, kita akan langsung coba ngeset warna batas kecamatan dulu ya. Kita buat batas kecamatan dulu. Kita bisa ngeduplikat latihan 9 ini, atau duplikat latihan 8 atau enggak 7. Kalau saya pakai yang latihan 8, copy, paste. Jadi kita copy dari yang latihan 8, kita paste, kita ubah namanya menjadi latihan 9. Latihan 9. Paling atas kita rename lagi latihan 9. Kita save, kita coba buka dulu di browser. Nah, sudah ya, sudah berhasil keluar. Oke, jadi sebelumnya saya akan mencoba merapikan dulu codingannya. Kalau misalkan kalian sudah codingan kalian sudah rapi, berarti nggak perlu dirapikan lagi. Saya lihat masih agak berantakan sedikit. Saya rapikan dulu sebentar. Nah, sudah. Pada saat kalau yang punya teman kalian ini ya, pada saat pertama kali reload, dia mati semua layarnya ya. Nah, sekarang saya pengen menyalakan semua, jadi kita visible-nya kita buat true. Kita buat true, kita coba. Nah, sudah keluar semua ya, cuman kan centangnya masih belum kecek. Nah, ini yang kita ubah, di atasnya kita tambahkan checkered. Kita save, kita coba lihat browser. Oke, betul. Oke, jadi pertama kita akan menambahkan warna garisnya. Nah, caranya kalian buka di slide 8, kita copy dulu yang stroke-nya dulu ya, jangan yang style-nya dulu, jangan langsung semua, kita copy yang stroke-nya dulu. Kita copy. Nah, biasanya sama kayak yang start layer ini, saya lebih suka mengkelompokkannya lagi. Misalkan start stroke color. Kita rapikan sedikit. Nah, line dash ini, yang seperti saya bilang tadi, line dash itu adalah nanti hasilnya akan menjadi garis putus-putus. Nah, ini artinya adalah 6 pixel ada, maksudnya 6 pixel berwarna, lalu 10 pixel kosong. Nah, maka dari itu nanti hasilnya akan menjadi garis putus-putus. Width ini adalah ketebalannya, lalu color adalah warnanya. Nah, misalkan kalian nggak mau pakai garis putus-putus, line dash-nya bisa kalian hapus. Lebih baik kita buat beberapa stroke color dulu ya. Kita copy, paste, kita buat misalkan yang pertama stroke. Kita campur-campur ya bahasa Inggris dan Indonesia, it's okay. Stroke hitam. Nah, kalau stroke hitam kita nggak harus pakai hex color ya, tinggal tulis black karena warna hitam tuh masih standar. Kalau warna-warna standar masih bisa kita pakai langsung namanya gini. Lalu yang stroke hitam saya nggak mau pakai garis putus-putus, saya hapus. Nah, lalu misalnya kita buat lagi stroke merah. Nah, cuman saya nggak mau merahnya merah yang biasa, saya maunya merah pastel.
Nah, itu biasanya saya menggunakannya, kalian bisa lihat di colorhan.co/palette/pastel. Nah, ini saya biasanya kalau ambil warna di sini. Karena banyak pilihannya, bagus, lalu sederhana ngopinya kita gampang. Misalnya ya, saya mengambil warna merah yang ini, tinggal diklik satu kali, nah sudah ke copy, kita kembali ke codingannya, kita paste di sini. Karena ini hex color, jadi harus diawali dengan pagar. Nah, kalian bisa mengumpulkan stroke warna-warnanya ini di dalam kelompok ini ya. Saya biasanya kayak gini. Tap satu kali, biar bisa di hide seperti ini. Jadi saya memang biasa mengelompokkannya kayak gini ya. Oke, jadi setelah itu, setelah kita membuat stroke colornya, membuat warna garisnya, kan kita membuat lagi start, style, and style. Oke, kita buka PPT-nya lagi. Nah, ini baru kalian mengcopy yang style ini ya. Setelah kecamatan kita copy, kita paste di sini, di dalamnya sini. Oh iya, ini kalau yang stroke dia pakainya new open layer style stroke. Nah, dalamnya stroke ini baru kita setting tipenya tadi sesuai dengan yang di PPT tadi ya. Stroke itu kita bisa setting banyak, ada color, ada width, ada line dash dan macam-macam itu tadi. Lalu style, kalau yang style berarti kita new open layer style gitu ya. Tipenya yang warna biru ini style. Nah, baru dalamnya kita bisa setting warnanya. Nah, ini stroke-nya ini sebenarnya bukan langsung gini ya. Stroke-nya misalkan kayak gini. Misalkan saya mau ganti langsung red. Itu nggak bisa. Karena kan open layer ya. Open layer punya formatnya sendiri. Kalau kita mau nulis stroke, formatnya adalah seperti ini. New, oil, style, stroke, dan lain-lain. Makanya, karena sudah kita pisahkan, kita sendirikan variabelnya. Jadi pada saat di sini kita tinggal manggil aja. Kita mau warnanya apa nih? Misalkan stroke hitam gitu ya. Nah, tinggal gini aja sudah selesai. Oke, jadi sekarang kita sudah punya style kecamatan. Jangan style kecamatan ya. Misalkan saya ganti namanya style garis hitam. Misal. Kenapa nggak style kecamatan? Ya boleh aja sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuma style garis hitam ini mungkin kita punya banyak layer. Nanti style yang kita punya ini mau dipakai di banyak layer biar nggak bingung. Jadi saya maunya pakai yang garisnya hitam, dalamnya merah. Lebih gampang, kita langsung menamainya seperti ini. Kita copy, style garisnya kita copy, lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan layer kecamatan. Nah, di bawahnya visible, kita tambahkan style. Jadi di layer vector ini kita bisa menambahkan tipenya style. Jadi stylenya mau kayak gimana? Kita tinggal manggil variabel yang di atas tadi, style garis hitam. Yang di dalamnya style garis hitam sudah ada tipe stroke yang kita setting adalah stroke hitam. Kita save. Kita coba jalankan di browser. Nah, garisnya jadi hitam ya. Sekarang misalnya kita ganti stroke-nya nggak mau hitam, misalnya stroke-nya orange. Stroke orange ini berarti harusnya ada line dash-nya ya, harusnya ada putus-putusnya. Kita save, kita coba di browser. Nah, kalau dilihat agak dekat, nah kelihatan ya warnanya orange lalu putus-putus. Misalnya mau ganti lagi warna merah, stroke merah, nah jadinya merah. Itu. Jadi itu tadi untuk kita menempelkan style. Nah, ini untuk genangan dipinginkannya garisnya berwarna biru, lalu dia punya fill sekarang. Kalau tadi kan hanya stroke aja ya. Nah, ini sekarang dia maunya ada fill-nya. Coba kalian copy yang fill-nya aja, fill-nya kalian copy. Kita masuk ke coding lagi. Nah, di bawahnya stroke, tapi di atasnya style. Kita buat lagi start, fill color, and fill color. Jadi biar urut ya, kita setting garisnya dulu, kita setting warna dalamnya, baru kita setting stylenya. Biar urut, jadi saya biasanya seperti ini. Kita paste, kita rapikan sedikit, satu kali. Nah, kita punya fill. Nah, fill-nya itu juga, seperti saya bilang tadi,
sama seperti stroke ya, nggak bisa langsung fill colornya apa, nggak bisa. Karena open layer itu harus ada stylenya dulu. Jadi dia harus nge-generate dulu stylenya fill, lalu tipenya apa. Tipenya kita bisa setting color gitu ya. Sekarang ini ya, fill cyan sudah, kita coba fill. Dan kita maunya setting fill merah gitu ya. Fill merah, warnanya kita copy di sini. Oke. Lalu fill hijau misalnya ya, fill hijau. Kita cari warna hijau yang oke. Di sini ya. Copy. Paste. Nah, jadi yang pertama kita sudah punya settingan untuk garisnya, lalu di bawahnya kita sudah punya settingan untuk warna dalamnya, kita sudah punya settingan style. Nah, style kita buat lagi, kita copy, kita buat misalkan style air gitu ya. Kenapa air? Nanti misalkan bisa dipakai di genangan, lalu di sungai atau nggak di laut. Jadi kita tinggal manggil gitu ya. Style air itu garisnya berwarna biru. Nah, ini biru belum ada ya, kita buat dulu. Stroke biru. Kita coba cari warnanya biru tua begitu ya. Kita cari biru tua. Nah, ini aja ya. Sudah cukup. Warna gelap tapi pun bukan hitam. Stroke biru, lalu fill-nya cyan, ini sudah cukup. Jadi style air pakai stroke biru, fill-nya fill dari dua, fill-nya apa ya? Tinggal dipanggil-panggil seperti itu. Jadi nanti style air ini ya, garisnya warna biru, lalu fill warna dalamnya berwarna cyan. Entah ini kita ngomongnya cyan atau cyan, saya kurang paham ya, pokoknya warna ini. Sama seperti kecamatan, kita scroll dulu ke genangan, lalu kita tambahin tipe variabel yang style air. Kita save, kita coba refresh di browser. Nah, sudah ya. Jadi warnanya sudah ada warna biru mudanya. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah benar ya tadi latihan 9, betul. Oke, nah sekarang kita diminta untuk membuat seperti ini ya. Nah, kita pengennya nanti SMA-nya berwarna merah segitiga seperti itu. Nah, caranya kita pakai yang namanya regular shape. Nah, seperti saya bilang tadi, kita sudah punya stroke warna hitam, sudah ada, fill merah kita sudah ada. Nah, sekarang kita membuat regular shape-nya. Kita coba ya. Kalian copy variabel style segitiganya. Kita copy. Oke, di dalamnya style. Nah, jadi style ini kita membuat image. Kita mengenerate image dari regular shape tadi. Misalnya kalian bingung, kita keluarkan juga boleh. Nggak usah, biar kalian paham dulu ya. Jadi image ini dia mengenerate dari regular shape. Regular shape kalau kalian lihat di PPT tadi, dari yang regular shape ya. Nah, ini ada fill, ada point, ada radius, radius 1, radius 2, angle, dan lain-lain. Nah, itu yang kita bisa setting. Nah, untuk awalnya kita coba pakai fill, stroke, lalu point, dan radius. Nah, point ini apa? Point ini sudutnya. Sudut. Nah, kalau kalian isi 4, berarti nanti dia akan jadi segi 4. Kalian isi 5, jadi segi 5. Lalu radius itu adalah ukuran radiusnya dari titik pusat ke titik terluarnya. Jadi saya gambarkan juga ya. Kita coba dulu style segitiga berwarna merah, stroke-nya merah sudah punya, stroke-nya hitam sudah punya, kita poinnya 3, berarti nanti akan menjadi segitiga, radiusnya 10. Kita copy style segitiga, kita tempel di SMA. Style segitiga kita save, kita coba refresh. Nah, jadinya ini ya. Karena tadi merahnya kita bukan merah hati.
Kalau ini kan yang di sini kan yang dicontohkan kan merah hati ya. Kita kan merah biasa. Gak apa-apa. Nah, terus biar nggak bingung saya coba gambarkan. Jadi yang namanya radius ini, saya coba buka paint. Nah, jadi gini, misalkan kita punya 3 sudut. Sudut 1, sudut 2, 3. Radius itu adalah titik tengah, ukuran dari titik tengah keluar. Nah, ini namanya radius. Nah, ada juga misalnya ya, misalkan kita buatnya, kalau kita lihat di PPT regular shape itu kan ada itu ya, ada radius juga, ada radius 2. Bentar, saya coba cari yang regular shape. Nah, ini ada radius 2. Kita coba radius 2 itu jadinya seperti apa. Misalkan saya ganti jadi poinnya 4, jadi nanti akan jadi segi 4, kita refresh, betul. Nah, kita tambahin lagi radius 2, misalnya 5. Save, refresh. Nah, jadinya segitiga kayak gini. Kok bisa? Jadi kalau kita baca, radius 2 itu adalah inner radius of star. Jadi inner jadi dia di dalamnya. Kayak gini, misalnya kita contohkan lagi. Saya hapus dulu. Sebentar. Oke, jadi misalkan gini ya, ada titik 1, itu kan kita buatnya poinnya 4 ya. Poinnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik tengah ya. Nah, radius itu ukurannya dari titik tengah keluar. Maaf agak jelek sedikit, saya soalnya pakai mouse. Keluar. Nah, lalu radius 2 itu yang mana? Radius 2 itu yang ini. Radius 2 kita buat lagi titik 1, 2, 3, 4. Radius 2 itu akhirnya dia dari luar ke dalam, ke innernya. Nah, itu kenapa kalau pada saat kita generate di web, jadi seperti ini. Nah, ini sudutnya keluar ke sana, lalu yang di tengah-tengah sini ke dalam. Ukurannya 5. Jadinya bentuknya akan mirip-mirip seperti bintang. Itu adalah radius 2. Nah, kalau misalnya kalian kurang paham, bisa kalian ulang-ulang sedikit videonya. Itu. Sampai sini, saya harap kalian paham. Lalu selanjutnya, nah, oke, jadi kita sudah berhasil menambahkan itu tadi ya, logo regular shape-nya dari SMA. Nah, selanjutnya, nah ini sudah saya jelaskan tadi, radius 2, seperti apa. Lalu yuk, kita juga bisa menambahkan lingkaran. Nah, cuma lingkaran ini tidak termasuk dalam regular shape. Regular shape itu harus ada sudutnya. Kalau lingkaran dia pakainya open layer dot circle. Nah, ini kita copy, kita coba ya. Kita copy, kita masuk di codingan, di style kita paste, kita buat style bulat, radiusnya misalkan lebih besar aja ya, 12, betul. Gaussian betul, stroke biru. Stroke biru kita sudah punya atau belum? Kita lihat. Oke, kita sudah punya stroke biru ya. Kita pakai circle, kita save, kita coba ganti yang SMA jadi style bulat. Kita save, kita coba refresh. Nah, jadinya bulat. Coba kita ganti dulu aja. Kita ganti warna dalamnya. Warna dalamnya apa ya? Merah boleh? Jangan. Kita coba cari warna lain. Kita coba cari warna lain untuk kita ngetes warna lingkaran. Kita coba warna hijau muda ini ya. Hijau muda kita copy. Kita buat fill hijau muda.
new OL style fill colornya save, kita ubah yang style bulat jadi fillnya hijau muda, kita save, kita coba refresh. Nah, biar nggak terlalu menyatu dengan genangan maksud saya, fill hijau muda. Nah, sebetulnya style ini kita bisa, style berbentuknya itu ya, array, jadi kita bisa menambahkan lebih dari satu style. Kita coba, kita tinggal tambahkan kurung siku, style bulat dengan style segitiga. Kita gabungkan style bulat dan segitiga, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini jadinya dia ada dua style. Yang pertama lingkaran hijau di bawahnya, lalu ada bintang di atasnya. Kalau misalnya kita ubah urutannya, style segitiga, style bulat, kita lihat perubahannya. Kita save, kita lihat. Nggak kelihatan, padahal sebetulnya ini sudah ada bintangnya, cuma ketutupan. Jadi urutannya adalah yang di paling kiri, yang disebut pertama itu adalah menjadi layer yang pertama. Gitu ya. Save. Kita coba lagi. Nah, sudah sesuai dengan harapan kita ya. Jadi stylenya menjadi 2. Gitu. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya adalah selain bentuk regular shape dan circle, kita juga bisa menambahkan icon dalam bentuk gambar. Jadi kita bisa menampilkan icon dalam bentuk gambar melalui tipe source-nya nih ya. Jadi kita menampilkan source-nya ambil dari mana. Nah, sebelum itu kalian coba mengcopy icon.zip-nya dari WLS, nanti saya upload. Isinya adalah gambar-gambar icon. Jadi kalian jadikan satu ya di dalam folder kerja. Nah, ini ada banyak icon yang sudah saya sediakan. Itu yang akan kita coba nanti. Nanti ada juga namanya anchor, ini untuk apa? Jadi dia untuk acuan lokasi objek di peta, biar di tengah-tengah. Dalam arti di tengah-tengah itu biar titik lokasinya pas di tengahnya sini. Di tengah-tengah sini. Karena kan gambar itu kotak ya. Nah, ini titik koordinatnya nanti bukan di tengah-tengah sini. Jadi harus kita setting dulu menggunakan settingan ini tadi. Nah, ini biasanya kalau saya buat di project nyatanya saya pakai ngikut aja sama ini. Anchor-nya ini 0,5 sama 1. Kalau kita pakai fraction, saya tinggal mengganti source-nya. Oke, kita coba. Kita copy style icon-nya. Oh, sorry. Kita copy dulu latihan 9 jadi latihan 10 ya. Kita duplicate. Latihan 9, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. A, C, N, F. S. Ya. Kita coba ganti jadi latihan 10.php. Save, kita coba tes dulu. Jadi latihan 10. Oke, sudah jalan. Nah, kalian copy ya style iconnya ini. Copy, kita masukkan dalam grup yang style. Nah, ini. Nah, jadinya pakainya itu ya, open layer dot icon gitu ya. Dia manggilnya icon. Lalu tipe-tipe yang ini untuk setting biar koordinatnya pas di tengah-tengahnya titik, kita harus, kalau misalnya gambarnya beda juga harus kalian coba-coba ya. Kalian sesuaikan juga ini width sama height-nya. Lalu source-nya dia ngambil dari folder yang sama, yaitu icon, lalu dia manggil education.png. Nah, sebenarnya tinggal style icon ini, kita ganti nama ya, style icon SMA gitu ya. Kita copy style icon SMA, kita tempel di SMA. Yang segitiga aja yang kita ganti, yang bulatnya biarin, kita refresh. Nah, muncul. Kita coba juga style icon SMA. Misalnya kalian mau menghilangkan yang bulatnya, tinggal kalian hapus. Save. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan ketutupan sama genangan ya, berarti tinggal kita ubah urutan layernya. Di sini layer genangan dulu, baru layer save. Nah, biar genangannya nggak nutupin SMA-nya.
itu untuk icon. Oke. Jadi selanjutnya adalah kita akan memanfaatkan function. Jadi ada beberapa situasi gitu ya yang harus kita memanfaatkan algoritma untuk mengambil data di dalamnya GeoJSON. Misalnya kita ingin menampilkan text field, lalu kita ingin menggradasi warna berdasarkan data dari layer tersebut. Misalnya kita buka ya di layernya kecamatan. Nah, itu kan ada keterangan nama kecamatannya, lalu ada geometri. Misalnya kita lihat di SMA, dia ada NPSN, dia ada field sekolah, dia ada field alamat, dan lain-lain. Nah, itu kita sebut sebagai, kita ngomongnya field ya, jadi kita anggap aja di database namanya field. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan itu untuk penentuan style, jadi kita butuh untuk membuat function baru. Biar nggak makin bingung, kita seperti biasa, kita duplikat latihan 10, lalu rename menjadi latihan 11. Setelah latihan 10, kita Ctrl A, C, N, V, S. Kita rename menjadi latihan 11. Jangan lupa di yang paling atas kita ganti ya, latihan 11. Oh, yang latihan 10 ternyata belum saya ganti namanya. Jangan lupa juga diganti jadi latihan 10. Kita save, kita reload. Sorry, yang latihan 11. Oke, sudah muncul ya. Jadi pertama kita buat function dulu. Kalian bisa copy dari yang di slide 15 ini. Kita copy di sini ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Kita kembali ke latihan 11. Kita jadikan satu di kelompok style. Nah, jadi yang kita butuhkan itu adalah function-nya. Oke, jadi sebelum kita membahas ini, saya sudah membuat layer yang di paling awal. Yang di paling awal di load adalah layer Bing dan tanpa label. Jadi kan awalnya kita pakai yang with label, kita ganti jadi yang tanpa label biar kita bisa membedakan mana teks ini yang kita buat dan mana yang bawaannya Bing. Jadi yang bawaannya Bing saya hide dulu gitu ya. Jadi yang di paling awal adalah Bing biasa, Bing Arial biasa. Oke, jadi kita punya function style kecamatan. Dia kalau kita buat function ini, dia bisa mereturn feature dan resolutionnya. Nah, itu yang sebenarnya kita butuhkan. Nanti kita jelaskan dulu ya. Kita coba dulu style kecamatan, kita tempel langsung di layar kecamatan. Stylenya kita ganti style kecamatan. Nah, bedanya karena kita pakai function, jadi kita butuh menambahkan buka dan kurung tutup. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita tambahkan ini, berarti artinya dia akan memanggil style kecamatan yang bentuknya function. Nah, kita sudah punya ini ya. Dia akan mengembalikan variabel time style dengan stroke-nya berwarna orange. Kita coba save, lalu kita coba reload. Nah, sudah betul ya. Ini kan kita stroke orange kan yang putus-putus. Kalau misalkan kita memastikan lagi, misalkan kita punya stroke merah gitu ya, kita save. Nah, sudah betul merah. Oh, ini kan seperti awal ya. Jangan merah. Stroke biru misal. Save. Makin nggak kelihatan. Stroke hitam aja ya. Save. Reload. Oke. Sudah kelihatan. Mungkin biar lebih kelihatan lagi kita buat stroke baru. Yaitu warna putih. Karena kan kalau pink kan kebanyakan warnanya gelap. Kita ganti stroke putih. Di atasnya warnanya stroke putih. Refresh. Nah, ini biar agak kelihatan gitu ya. Jadi warnanya putih. Nah, sekarang kita ingin menampilkan teks di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah tiap kecamatan. Nah, caranya adalah kita membutuhkan
function, kita sudah pakai function, sekarang kita membutuhkan teksnya. Kita coba copy dulu di slide 16, kita copy yang di atas. Kita taruh di atasnya style kecamatan, kita rapikan sedikit. Nah, jadi teks kecamatan ini dia akan mengenerate new open layer style.text. Nah, ini kenapa kok nggak di luar aja, Pak? Kenapa nggak kayak gini aja? Karena kita butuh ininya, kita buat function itu kita butuh feature dan resolusinya. Nah, untuk text align, text baseline, font itu kan bisa kalian setting bebas ya. Lalu fill-nya apa, stroke-nya apa. Ini kita juga bisa misalkan stroke-nya kita ganti stroke black, hitam, hitam itu juga bisa. Jadi nggak harus new terus di sini ya. Misalkan fill-nya fill hijau muda gitu ya. Itu bisa. Nah, yang sebenarnya yang paling penting poinnya adalah di sini, di feature ini. Nah, kalau kalian perhatikan di teks dia manggil feature.get field keterangan. Nah, ini ngambilnya dari kecamatan.geojson. Kalau kita perhatikan dia punya field ID sama field keterangan. Nah, kita ingin menampilkan field keterangannya ini karena isinya adalah nama-nama kecamatan. Nah, itu yang sebenarnya kita butuhkan dari kita membuat function style tadi. Nah, kalau sudah kita membuat teks ini tadi, barulah kita panggil di dalamnya style kecamatan. Kita tambahkan di stylenya sini, koma teksnya adalah teks kecamatan, lalu kita passing feature dan resolusinya. Ini dapat dari mana, Pak? Ya dapat dari sini, function sini. Itulah kenapa kita nggak bisa menjelaskan stylenya di luar function. Karena kalau di luar function kita nggak punya istilah pegangan variabel feature dan resolution. Kita harus buat dulu functionnya agar kita bisa mendapatkan feature dan resolusinya. Ini didapat dari ya layarnya kecamatan ini. Itu. Coba kita save, lalu kita refresh. Nah, kalau misalkan nggak bisa, kita coba F12. Oke, sorry. Jadi, nah ini saya nggak usah pakai titik koma. Save, refresh. Kita matikan dulu SMA-nya. Nah, kalau kalian perhatikan ada ini ya, tulisannya warna hijau ini ya. Kecamatan Tambak Sari, Bula, lalu ada rumput. Nah, itu adalah untuk menampilkan teksnya. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya adalah pada feature dan resolusinya tadi. Kalau teksnya mau diganti warnanya, berarti kita menggantinya di function yang teks ini. Nah, itu tadi untuk menampilkan teks. Nah, selanjutnya, nah ini hasilnya ya. Kan itu sudah ganti ya. Sudah ganti warnanya. Nah, selanjutnya adalah kalian latihan 12 dan 13. Latihan 12-nya SMA-nya itu coba kalian beri simbol yang berbeda antara SMA negeri dan SMA swasta. Dengan cara ya mirip-mirip dengan yang kecamatan tadi. Jadi kalian memanfaatkan feature ini tadi untuk get dari field yang SMA. Di SMA ini ada field status. Nah, S ini swasta, kalau N itu negeri. Nah, feature.get ini bisa dipanggil selama dia ada di dalamnya ini ya, di dalamnya kurung kurawal ini karena feature sama resolution bisa dipanggil di dalamnya. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu. Lalu yang lain 13 nanti saya uploadkan Indonesia pemilih indonesia.geojson. Di sana ada field pemilih 1 dan pemilih 2. Nah, saya mintanya jika pemilih 1 lebih banyak daripada pemilih 2, maka akan berwarna merah. Tapi kalau yang pemilih 2 lebih banyak daripada pemilih 1, berwarna orange. Gitu ya. Caranya sama, tinggal bagaimana caranya kalian mengimplementasikan itu semua. Yang pasti kalian kalau sudah bisa mendapatkan feature ini, feature.get tadi, kalian bisa banyak opsi ya. Kalian bisa banyak menganalisa data dan mengolah data. Seperti itu. Selamat mengerjakan, nanti akan saya buatkan tempat pengumpulannya. Sekian, terima kasih. Selamat siang.